Oke, kemarin sempat membuat polling di komunitas jejak saham dan pertanyaannya apakah Adro akan ARB jilid 2? Dan ternyata di sini 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Dan ternyata ya kita sudah tahu bersama. Jawabannya Adro tidak lanjut ARB jilid 2 sekalipun memang ya tadi di awal pembukaan perdagangan di hari ini sempat ada di harga ARB-nya 2070 tapi kemudian akhirnya naik dan ini yang menjadi menarik untuk kita ikuti perkembangan selanjutnya. Oke, hari ini sekalipun Adro sempat menyentuh di harga ARB-nya di 2070, namun tidak seperti kemarin yang langsung terkunci di harga ARB-nya, hari ini Adro mulai normal lagi diperdagangkan yang pada saat video ini diambil sudah ada di kisaran 2000-an ya, 2200-an. Nah, sobat investor tentu kan secara hitung-hitungan apa yang sudah dihitungkan di video-video sebelumnya, bahkan resiko terburuknya dia bisa capai di 1600 bahkan 1500 ternyata tidak seperti itu. Tapi kenapa memang kita perlu untuk menghitung seperti itu supaya kita bisa mengukur batasan kemampuan kita dalam menanggung resiko. Karena kan tidak dijamin juga hari ini memang akan langsung seperti ini. Kan masih ada kemungkinan ya, sekalipun memang ya secara hitung-hitungannya ya kemungkinan dia turun di kisaran besaran dividen yang dibagikan mungkin koreksi lagi lebih dalam, tetapi untuk memang sampai di 1600 itu sudah hitung-hitungan terburuknya seperti itu ya. Setidaknya kalau kita punya hitung-hitungan terburuk, kan kita sudah bisa mengantisipasi, kita sudah bisa mengatur emosi kita sudah bisa mengatur strategi untuk oke, kalau seandainya dia sampai di terburuk, apa yang harus saya lakukan? Apakah tetap jual atau mungkin saya averaging down atau seperti apa? Kan semua sudah ada alur ceritanya, sudah bisa mengatur skenarionya seperti itu. Jadi lebih menarik lah investasi kalau seperti itu. Nah untuk sekarang kan ini memang kalaupun misalnya ya hari ini Adro misalnya ditutup di 2200-an lah. Maka hitung-hitungan sederhananya kalaupun memang Anda masuk pas di harga Kumdet kemarin di 3670, kemudian dia turun sampai di 2200, kan dia sudah minus berapa ya? 1470. Nah, kalau ini dibagi dengan harga Kumdet 3670, nah sobat investor bisa Anda lihat oke, sejauh ini minus 40%. Tetapi kan kalau kita hitung juga untuk dividen yang didapat di 1359 dibagi dengan harga penutupan Kumdet kemarin 3670, maka totalnya adalah 37%. Jadi sejauh ini sampai di harga 2200 baru kisaran minus berapa? 2% lebih ya. 2,9% baru minusnya. Nah ini kan jadi suatu hal yang menarik ya sobat investor, apalagi jika nanti ketika hak PUPS Anda gunakan untuk memesan AADI, maka kan secara hitung-hitungannya ya sobat investor, kemungkinan Anda untuk cuan itu jadi lebih besar. Nah seperti itu. Nah kalaupun misalnya AADI dalam hari pertama itu langsung arah 25% saja, itu Anda sudah profit ya, sudah profit sobat investor. Coba kita hitung ya. Kan kalau modal kita pesan di harga Kumdet 36.700.000, kemudian kita kali 2% ya, minusnya cuma 734.000. Ini sudah dipotong dengan total dividen yang kita dapatkan. Jika pun Anda misalnya tadi di harga Adro di 2200 Anda jual, maka Anda baru minus 734.000 ya, setelah dividennya Anda pakai untuk tebus
AADI, maka kan harga AADI sekarang sudah ditentukan di harga 5.550 ya untuk IPO, dan tidak tahu apakah memang ini bisa lebih tinggi. Oke, kita masih tetap pakai perhitungan seperti semula untuk PUPS tebusnya di 5.900 ya. Kita kali 23 kali 100 lot. Nah, kita pakai 13.570. Nah, ini kalau dia naik saja 25% ya, kalau dia arah hari pertama, maka teman-teman bisa Anda lihat ya, Anda langsung dapat 3.392.000 ya, dibanding dengan tadi cuma di kisaran 700-an kerugian Anda ketika Anda membeli ADRO di Kumdet ya. Ini 3.300.000 ya. Coba kita kembali lagi. Oke, 36.700.000 kita kali 2% ya, selisih tadi 734. Sementara tadi kita dapat di 3.300.000 lah. Nah, bisa Anda lihat ya, kalau dia arah saja satu hari 25% naiknya AADI, maka Anda sudah cuan 2,56 juta dari modal Anda 36.700.000. Oke, coba kita bagi ini. Bagi dengan 36.700.000. Ya. Nah, Anda lihat, dalam satu hari Anda sudah cuan 6,9% kalau di arah. Jadi sampai sejauh ini ternyata ikut PUPS dari AADI itu masih menarik. Hanya memang nanti kita tunggu ya di IPO AADI apakah nanti dia akan arah atau malah dia turun. Tapi sebenarnya di posisi sekarang ini dengan ADRO sudah tutup, Anda sudah bisa jualan di 2.200 untuk ADRO, maka sebenarnya probabilitas untuk Anda cuan mengikuti PUPS ini jadi lebih besar. Kalau versi saya ini sudah di atas 75%. Sudah di atas 75% probabilitas Anda mengalami keuntungan dengan mengikuti PUPS. Ya 25%-nya kalau misalnya AADI tidak naik atau malah turun. Ya, tetapi untuk AADI justru kalau dia turun itu jadi lebih kesempatan yang bagus untuk tambah muatan di AADI. Seperti itu ya, sobat investor. Oke, jadi kita kembali lagi ke ADRO. Untuk sekarang ini sudah ditutup untuk sekarang ini sedang ya di harga 2.160 sampai 2.200 ya. Kita lihat untuk corporate action-nya di dividen ya. Dividen kan sudah Kumdet ya, sudah ex-date juga, dan tanggal pencatatan juga ini hari ini. Dan kita akan lihat untuk tanggal pembayarannya nanti di tanggal 6 Desember. Nah, sobat investor, mungkin untuk prospek dari ADRO itu ke depan seperti apa, nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya. Dan tentunya sebenarnya ADRO masih cukup bagus untuk ke depan, hanya kita tidak tahu ya di harga sekarang ini apakah memang ADRO masih akan lanjut koreksi. Ya itulah, market kan terkadang sulit ya untuk diprediksi, harga saham itu bisa berayun tidak terkontrol, kita tidak tahu ada kepentingan-kepentingan apa lagi ke depan. Tetapi setidaknya kalau Anda sudah memvaluasi ADRO dengan cara yang benar dan di harga sekarang ini mungkin ya sudah cukup bagus, ataupun memang masih harus wait and see dulu ya, Anda sudah bisa mengatur strategi lebih lagi untuk ADRO ini ke depan. Tapi harus diingat, itu untuk investasi jangka panjang, karena untuk jangka pendek kemungkinan ADRO ini harga sahamnya memang masih sangat sulit untuk diprediksi. Oke, sobat investor, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Tetap semangat untuk investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.